Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini renungan kita yang berjudul Hidup yang Berdampak. Firman Tuhan terambil di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47 bagian B. Firman Tuhan berbunyi demikian, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Nah, perlu kita ketahui ada apa di sana? Peristiwa ini terjadi setelah pencurahan Roh Kudus atas para rasul, sehingga Rasul Petrus memulai khotbahnya yang pertama. Melalui khotbah Rasul Petrus, dampak yang menakjubkan dari karya Roh Kudus kepada orang-orang di Yerusalem, sehingga mereka menjadi percaya kepada Kristus dan mereka memberi diri untuk dibaptis, sehingga mereka memulai kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang berdampak, di mana karakter mereka sudah diubahkan oleh Roh Kudus dan hal-hal baik yang terus mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudahkah Bapak Ibu Saudara menjadi teladan bagi orang lain? Dan yakinkah saudara, dari dulu sampai hari ini, karakter saudara disukai semua orang? Mari kita lihat kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu. Dari pasal 2 ayat 41, di sana bagaimana awal pertobatan mereka kepada Kristus. Dan dampak dari pertobatan itu sendiri melalui khotbah Rasul Petrus, sehingga mereka menjadi percaya kepada Kristus, sehingga hari ke hari ada perubahan yang drastis mengenai karakter mereka. Nah, karakter apa yang dimiliki oleh jemaat mula-mula untuk menjadi tanggung jawab dari pertobatan itu? Yaitu mereka saling berbagi, menasehati, memiliki hati yang benar-benar menolong sesama. Mereka selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka setia memuji Allah. Ini baru sebagian, mungkin masih banyak hal yang baik yang mereka lakukan. Tetapi ini sudah dapat menjadi contoh dari tanggung jawab pertobatan mereka. Dan dampak-dampak inilah yang membuat mereka disukai orang-orang pada waktu itu. Hal-hal baik yang mereka terus lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya tiap-tiap hari Tuhan terus menambahkan jumlah mereka. Ada banyak jiwa terus datang bertobat kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang dapat kita petik di sini dan yang Yesus mau harus kita miliki? Yang pertama, Kristus mau supaya karakter kita harus seperti karakter Kristus juga. Siapa yang mengubah karakter kita? Yaitu Roh Kudus. Kita sudah menjadi bertobat. Bukti kita bertobat itulah karakter kita harus sama seperti Kristus. Suka menolong, pengasih, dan lain-lain. Maka itu akan menjadi dampak hidup kita dan dapat menarik orang lain untuk mengenal Kristus. Memang saudara, sebaik apapun kita pasti ada orang yang tidak menyukai kita. Tetapi walaupun seperti itu, kita tetap menunjukkan karakter-karakter Kristus. Dan itu harus menjadi gaya hidup kita, supaya hidup kita menjadi berdampak. Kemudian yang kedua, kita selalu setia memuji Allah. Karakter kita tidak akan bisa diubahkan jika kita malas memuji Tuhan, datang sama Tuhan. Karakter kita akan diubahkan jika kita setia memuji Allah, maka Roh Kudus itulah yang akan mengubah karakter kita. Karena semakin kita setia datang dan memuji Tuhan, maka karakter hidup kita pun akan diubahkan oleh Dia. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, gunakan hidup kita untuk melayani Tuhan. Jadikan hidup kita berdampak baik kepada orang, dan orang lain akan menjadi tertarik kepada kita karena mereka melihat ada Kristus dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Amin.